Oke, sekarang kita masuk ke materi 42 yaitu function dalam function. Tidak ada batasan di mana kita bisa membuat function, termasuk ketika kita ingin membuat function di dalam function. Oke. Function yang berada di dalam biasanya disebut inner function, ya. Inner function hanya bisa diakses di tempat kita membuat function, tidak bisa diakses di luar function. Oke. Jadi biasanya disebutnya ini nested function, ya, namanya. Seperti ini banyak sekali digunakan juga teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kita butuh suatu mini program yang ada dalam function, itu boleh menggunakan inner function, tapi ada syarat dan ketentuannya. Oke, kita lihat gimana contoh dari kode programnya. Misalkan di sini kita mempunyai function luar, ya teman-teman semua, blok function luar dari sini sampai sini kan. Lalu di dalamnya kita mempunyai function dengan nama dalam, ya, atau outer, ini inner, ya. Di dalam function luar ini kita mempunyai function lagi yang namanya function dalam, yang mana isinya ini kita mengkonsol suatu nilai dengan nama inner function. Ini boleh bebas, ya, penamaan function pun bebas, ya. Saya gunakan nama function seperti ini supaya teman-teman juga mengerti, ya. Lalu kita hanya bisa dipanggil, ya, si function dalam ini di dalam suatu function yang luar ini. Jadi di dalam blok function luar. Jadi tidak boleh pemanggilan function dalam ini dipanggil di luar functionnya, tidak boleh, ya. Itu nggak bisa. Biasanya error, ya, saat diakses functionnya. Nah, jadi ini yang namanya function dalam function. Oke, biar tidak bingung teman-teman, kita coba saja langsung lakukan praktek, ya teman-teman semua. Di sini kita buat lagi file dengan nama function dalam function .html, begitu, ya. Kita buat seperti biasa tag HTML-nya dengan title function dalam function. Oke, seperti ini. Lalu kita buat script. Di sini kita punya function dengan nama dalam misalkan atau outer. Kita gunakan seperti ini aja, ya. Lalu di dalam function outer kita punya function lagi. Kita punya function lagi, ya, dengan nama inner misalkan seperti itu, ya. Nah, di dalam inner function ini kita ingin mencetak sesuatu ke layar, misalkan kita berhenti gunakan write line dokumen, ya. Kita gunakan dokumen .write line. Misalkan kita akan cetak apa nih? Ini isi dari function dalam misalkan itu, ya, atau function inner gitu. Nah, cara aksesnya ini harus di sini, cara aksesnya inner seperti ini, ya. Jadi tidak bisa melakukan di luar seperti ini innernya, gitu, tidak bisa, ya teman-teman semua. Kalau misalkan kita coba running dulu nih yang functionnya, kita running. Function dalam function yang ini. Nah, maka ini tidak terjadi apa-apa, ya teman-teman semua, karena memang di sini si outernya kita belum panggil. Nah, cara aksesnya kita panggil dulu si outernya. Outer seperti ini. Lalu kita coba refresh. Nah, maka muncul, ya. Muncul yang ini juga menjadi suatu nilai meskipun dia ini dalam function. Tapi kalau misalkan ini kita tidak apa namanya? Tidak dipanggil juga si inner functionnya, kalau misalkan kita refresh ini juga tidak terjadi terbaca, si inner functionnya tidak mengeluarkan suatu value atau nilai karena di dalam outernya ini kita tidak memanggil suatu inner function di dalam outer. Itu, ya teman-teman semua.
Kalau misalkan belum paham, teman-teman boleh tanya aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini juga sudah paham. Jadi intinya di JavaScript itu kita bisa membuat suatu function dan membuat function lagi di dalam suatu function. Begitu ya. Ini pembuatan function di dalam function ini boleh bebas teman-teman semua. Boleh 2, boleh 3, boleh terserah ya. Apa namanya? Disesuaikan saja ya dengan kebutuhan ketika teman-teman sudah bisa membuat suatu program. Yang jelas di sini metodenya ada dan memang bisa dilakukan. Oke, teman-teman semua, misalkan saya ini buat lagi misalkan inner satu misalkan, atau kita buat lagi untuk coba ya function dalam misalkan gitu. Di function inner, function dalam gitu. Kalau kita panggil lagi di sini dalam, lalu kita refresh. Nah, ini boleh seperti ini ya teman-teman. Jadi ini muncul, ini function inner, ini isi function dalam. Oh, kita buat lagi misalkan di sini menggunakan BR supaya ke bawah ya teman-teman semua. Nah, begini. Oke. Jadi seperti ini teman-teman semua, function dalam function di JavaScript. Semoga teman-teman bisa memahami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.